Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau install ulang laptop HP, laptop HP seri TPN strip C114. Ini RAM-nya 2 GB. Kalau masih standar nanti kita cek bareng-bareng. RAM 2 GB, Windows-nya itu Windows 8. Jadi kita akan install dengan Windows yang sama. Oke, langsung saja ini flash disk sudah saya colok. Kita on kan, kemudian tekan F10 untuk masuk ke BIOS. Oke, ada tompelnya, ternyata LCD-nya ada tompel. Ini juga ada seperti garis ya. Oke, kita lihat. Ini jam sekarang ini sudah benar, jadi tidak perlu saya utak-atik lagi. Kemudian itu prosesornya AMD A45.000 ya. APU, RAM-nya 2 GB. Oke, kalau aslinya dianya non Windows, jadi DOS ya, kosongan. Kita cek lagi. Kemudian ini kalau perlu ada yang diubah silahkan diubah di sini saja, yang lain tidak perlu. Kemudian ini sih kita langsung ke sistem configuration dan ke boot option. Di boot option ini kita enter saja. Nah ini saya menggunakan flash disknya itu yang GPT. Aslinya itu masih MBR. Kita coba saja MBR, kita install GPT bisa atau tidak. Nah ini legacy support di enable. Kalau di enable ini bisa MBR bisa GPT nantinya ya. Kalau dia disable nanti yang bisa hanya GPT saja. Oke, ini posisi di enable. Ini boleh enable boleh disable ya. Kalau mau MBR silahkan di enable, tapi kalau GPT harus kalau hanya mau GPT saja di disable. Kemudian nah ini kita masuk ke sini karena saya menggunakan yang GPT, terutama ini harus saya ubah. Yang bawah tidak masalah, tidak diubah tidak ada masalah, tapi kalau mau diubah juga tidak masalah. Nah, jadi ini yang GPT karena saya menggunakan flash disk, maka USB disket ini harus naik ya, jadi paling atas. Kita pilih dulu USB disketnya, kemudian kita tekannya F6. Oke, USB disketnya sudah naik ya. Kemudian ini sebenarnya tidak perlu diutak-atik kalau menggunakan GPT, tapi daripada nanti mau bolak-balik ya, apa salahnya langsung saja kita utak-atik biar tidak bolak-balik ya. Ini USB disket atau USB hard disk, artinya flash disk ya, kita naikkan juga, tekan F6 juga. Oke, jadi dua-duanya ini bootnya nanti dari flash disk, walaupun sebenarnya yang dipakai ini kalau berdasarkan flash disk yang saya gunakan. Oke, sekarang kita F10 saja, enter. Oke, ini sepertinya keyboardnya ada nekan ya. Seharusnya tidak langsung ke sini, ini ketekan F9 sepertinya, tapi oke lah, tidak masalah. Kita langsung ini UEFI SanDisk karena menggunakan GPT ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti tidak bisa, artinya saya harus membuat Windows yang MBR sesuai dengan tadi hadisnya itu, formatnya MBR sudah saya cek kebetulan. Kalau ada seperti ini tidak bisa diperbaiki, seperti ini tidak bisa diperbaiki ya, jadi tidak bisa diakalin, ini nanti diganti langsung kalau mau LCD-nya mulus lagi. Tunggukan sebentar ini. Oke, seperti biasa kita pindah yang tengah saja, yang lain tidak usah utak-atik. Indonesia, tekan I-nya saja, langsung kita next, install now. Oke, ini saya pilih yang standar saja ya. Kalau yang tidak mau ribet, yang sudah langsung di crack, silahkan pilih yang KMS.
Next, itu nanti kita crack sendiri. Ini accept ya, dicentang atau tekan spasi saja, nanti dia centang langsung. Kita next lagi, pilih yang bawah, custom install. Ini seperti biasa, saya selalu ingatkan berkali-kali. Untuk yang ini dia harus jangan salah hapus ini nih. Ini jangan dihapus. Oke, ini belum saya hapus ini. Tapi sepertinya tidak bisa flash disknya ini menggunakan yang GPT. Karena Windows-nya sendiri tadi saya cek MBR ya untuk harddisknya. Sedangkan saya mau ngetes ini saya menggunakan GPT. Kenapa menurutnya tidak bisa? Ini ada tanda seru ini, kita baca dulu. Baca tidak ya? Windows cannot be installed on this disk. Just select this has an MBR partition table on every system. Windows can only be GPT disk. Oke, saya pikir ini sudah paham semua maksudnya ya, bahwa harddisknya ini adalah kondisi partisinya dalam bentuk MBR, sedangkan flash disk saya ini hanya bisa diinstal di harddisk yang GPT. Artinya flash disk saya ini adalah flash disk yang GPT. Oke, kalau sampai sini dimatiin saja, dimatikan saja. Terus kita buat Windowsnya dulu ke MBR ya, kita ubah ke MBR. Nanti kita install ulang lagi. Oke, ini saya pause dulu ya, saya mau buat Windowsnya MBR. Untuk matinya saya tekan langsung saja dari tombol power ya. Oke, udah mati. Kita tunggu sebentar ya, saya buat dulu Windowsnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sudah saya buat Windowsnya yang MBR, dan ini saya tidak akan setting BIOS lagi. Setting BIOSnya seperti tadi saja ya. Jadi nanti saya akan langsung tekan F9 saja. Oke, dinyalakan. Kita tekan F9. Tuh. Jadi tadi punya saya kan ada yang UEFI SanDisk, ada 4 sini bootnya. Sekarang tidak ada, tinggal yang SanDisk saja. Oke, langsung saya pilih yang SanDisk. Saya enter. Ini tekan sembarangnya di keyboard. Untuk yang setting BIOSnya yang tadi ya, seperti tadi setting BIOSnya tidak ada saya perubahan, tidak ada. Jadi ini kita langsung saja. Kalaupun tidak mau setting BIOS, sebenarnya ikut cara ini juga sama. Yang penting flash disknya sudah tercolok, kemudian langsung tekan saja F9. Nanti pilih saja flash disknya ya, macam-macam tergantung merek, tergantung GPT atau MBR juga. Kalau dia pakai GPT nanti ada UEFI, misalnya tadi mereknya SanDisk, UEFI SanDisk misalnya, itu dia flash disknya GPT biasanya. Kita tunggu saja. Kalau sudah di sini kan sudah sama dan yang lain-lainnya. Tengahnya saja kita ganti, pilih Indonesia. Kita next, kita install now. Saya mendadak agak flu nih, kenapa nih? Nanti sambil install ini mungkin saya sambil kerjakan yang lain juga ya. Karena sebenarnya sedang install ini saya juga install Asus X441B, tapi karena sudah pernah saya upload, tidak saya rekam lagi. Oke, tadi saya pilih yang standar. Saya next. Sini centang I accept, kita next lagi. Yang bawah custom install. Nah, tidak ada lagi tanda seru yang tadi ada di bawah sini, tidak ada, artinya sudah benar. Dan saya ingatkan lagi bagian sini jangan salah hapus data. Ini datanya drive-nya 319 GB. Nah, yang free-nya 301. Jadi ada data sekitar 18 GB. Kalau data penting, data-data pribadi kan repot kalau terhapus. Kalau datanya lagu, film yang mana bisa kita dapatkan, misalnya kita download atau kita minta dengan teman, tidak masalah. Tapi kalau misalnya video liburan atau lagu ciptaan sendiri, repot kalau hilang, atau data-data kerjaan ya, ketikan segala macam. Oke,
Pokoknya ini tidak boleh salah hapus. Jadi yang namanya data yang tidak boleh ini, jadi C-nya ini sistem reserve dihapus ya. Di bawah sistem reserve itu biasanya C. Add, ini delete lagi, new, apply, cookie. Nah kita next saja. Oke, kita ditunggu sampai selesai.
Oke, ternyata setelah restart dia balik lagi ke sini ya. Ini sebenarnya harusnya otomatis langsung masuk ke ngelanjut installnya karena bootnya pertama sudah from AV file, tapi karena Windows keyboardnya ini ada nekan di F9-nya, maka jadinya seperti ini. Tapi nanti kalau kejadiannya teman-teman begitu dia sudah restart dia malah ngulang lagi seperti awal install ulang, maka itu di BIOSnya kita ubah lagi. Oke, kita coba masuk BIOS dulu, bisa tidak kita tekan F10 lagi. Bagian mana yang mau diubah? Yang diubah adalah bagian ini ya, System Configuration, Boot Option. Kemudian ini USB disketnya kita naikkan nih. OS Boot Manager kita F6 untuk yang UEFI-nya, sedangkan legasinya itu ini notebook hard drive. Oke, F6 ya, langsung kita F10 saja. Ini nanti harusnya otomatis masuk ke lanjut install ulangnya. Nah, kalau ditetap seperti ini karena di saya keyboardnya ada nekan ya F9-nya. Ini kita enter saja, kita pilih yang ini. Kalau pilih yang ini malah dia nanti ngulang lagi install ulangnya. Atas sekali kita enter saja. Oh, tidak mau. Artinya kita pilihnya yang notebook hard drive. Ntar. Oke, dia sudah lanjut ini. Oke, sudah hilang loadingnya. Tunggu lagi ini masuk. Ya, nanti seperti apa? Oke, masih loading lagi ternyata. Kirain tadi langsung sudah lanjut, ternyata masih loading. Oke, itu sudah tulisan oke. Getting device ready sudah cepat ya. 70-an sudah. Sudah 100%. Masih gelap lagi ini apa ini?
Oke, udah restart tapi masuk lagi ke sini karena keyboardnya ada ketekan tadi ya. Langsung notebook hard drive saja. Kalau itu NBR, kalau GPT OS Boot Manager namanya. Tuh, dia loading lagi, kita tunggu lagi ya. Cepat atau lambat install ulang itu tergantung, selain dari tipe Windowsnya, itu sangat tergantung dengan speknya ya. Ini masih harddisk, RAM-nya 2 GB nih. Gelap lagi. Dan dia tadi AMD berapa lupa, 5000 ya, AMD 5000. Jadi wajar ya kalau tidak terlalu cepat, tapi juga ya lumayan. Ini mungkin sudah ada sekitar 40 menit ya kita dari awal tadi nyalakan. Oke, ini sudah langsung masuk nih. Diisi saja PC name, nama laptopnya apa. Karena biasanya 2 kali isi, nih saya isi biasanya laptop. Oke, kemudian saya next. Mana ini masih loading? Iya, malah masih loading, belum jalan dia. Oke, kita lanjut saja ya, biarpun ini ngehang di sini. Jadi nanti habis ngisi nama ini, nanti muncul lagi, kita gunakan use express setting saja. Nanti setelah use express setting itu kita, nah baru deh jalan. Ini skip, ini di skip dulu. Skip. Hang lagi ya. Waduh, ini kita skip saja. Saya sempat tekan juga tadi. Nah, ini kita pakai yang use express setting. Nah, ini kita kasih nama lagi. Nah, ini saya kasih nama sesuai nama laptopnya ya. Kita finish. Nah, nanti setelah finalizing ini, dianya akan langsung masuk ke desktop. Oke, jadi saya ulangin ya, habis finalizing tadi, nanti ini prosesnya, nanti dia masuk ke desktop dan kita lanjutkan saja dengan driver dan program-program lainnya, dan install ulangnya itu sudah selesai. Oke, ini semoga bermanfaat ya, ini tinggal tunggu saja, semoga bermanfaat install ulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.